Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kepintaran kepada otak kita, memberikan kecerdasan kepada otak kita, memberikan kemudahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk PJOK di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian nanti Bapak akan berikan tugas terakhir ya di tema sebelumnya, di subtema sebelumnya ya. Kemudian Bapak tambahkan dengan tugas satuan berat, itu tugas terakhir ya. Oke, sekarang kita masuk di perubahan wujud benda. Kalau kemarin kita belajar tentang wujud benda ya, wujud benda itu ada 3 ya yang sudah kita pelajari: padat, cair, dan gas ya. Itu wujud benda, wujudnya ada 3, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, kalau sekarang perubahannya ya, perubahannya itu ternyata wujud benda itu bisa berubah. Contohnya, kalau kalian mempunyai es gitu ya, ditaruh dalam gelas, nah itu kan ada air di luar gelasnya, itu disebut apa gitu ya. Nah, di sini ada 3 benda itu. Yang pertama ada benda ini dulu ya, padat, kemudian cair, kemudian gas ya. Ini 3 bendanya. Kemudian lihat, perhatikan anak panahnya. Jika padat ya ke cair itu disebut mencair. Kemudian jika sebaliknya cair ke padat itu membeku ya, padat menjadi padat atau membeku. Kemudian berikutnya, jika cair ke gas ya disebut menguap. Nah, kemudian dari gas ke cair disebut mengembun ya, dari gas ke cair disebut mengembun. Kemudian dari gas ke padat itu mengkristal, dari gas ke padat mengkristal. Kemudian yang terakhir, dari padat ke gas itu menyublim ya. Diingat ya, diingat kata-katanya ya, kosakatanya ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan berdasarkan perubahannya itu terjadi kenapa gitu ya. Oke. Yang pertama kita mulai dari mencair dulu ya. Mencair itu tadi Bapak sudah jelaskan, berarti perubahan dari wujud benda yang benda padat ya menjadi cair ya. Nih, perubahan wujud jadi cair atau mencair terjadi bila bentuk asal benda padat ya. Artinya begini ya, kemudian berubah menjadi cair, berarti benda padat berubah menjadi cair ya. Contohnya apa, Pak? Nah, kenapa itu bisa menjadi cair? Karena di situ Pak bendanya itu terkena suhu yang panas. Contohnya es batu. Es batu itu jika kita baru keluarkan dari dalam kulkas atau freezer itu berbentuk padat. Kita taruh di ruangan ya, ataupun di teras, ataupun di tempat terbuka gitu ya, maka dia akan mendapatkan udara atau suhu yang panas dari sekitarnya, sehingga es itu mencair ya, karena dia mendapatkan tekanan atau suhu yang tinggi, tekanan suhu yang panas gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya itu ada lilin yang dinyalakan. Awalnya lilin itu berbentuk padat ya kan, tetapi kalau lilin itu sudah dinyalakan ya, maka dia akan terjadi perubahan suhu ya. Suhunya menjadi panas. Yang awalnya lilin itu biasa-biasa saja, suhunya itu sekitar 25 ya.
derajat Celcius, sehingga kalau dinyalakan kemudian dipanaskan, maka dia akan meleleh gitu ya, dia akan mencair. Kemudian di sini ada membeku. Ya, membeku itu perubahan berarti dari wujud wujud cair menjadi padat. Ya, contohnya. Kenapa, Pak? Sebaliknya, kalau tadi mencair karena ada udara panas. Ya, kalau membeku berarti artinya ada suhu yang dingin, sangat dingin gitu ya. Contohnya di sini, air kalian masukkan ke dalam freezer, kemudian kalian tutup freezernya, kemudian kalian tunggu sampai beberapa jam. Nah, nanti air itu akan membeku. Kenapa terjadi bekuan? Karena di dalam freezernya itu ada udara yang sangat dingin gitu ya, sehingga air itu membeku. Kemudian berikutnya itu ada menguap. Ya, ini menguap ya. Menguap itu artinya ya perubahan dari cair menjadi gas ya. Dari cair, ingat, menguap itu uap dari cair menjadi gas. Contohnya, jika orang tua kalian atau mamah kalian ataupun kalian ya masak air, mau bikin teh ataupun mau nyeduh kopi gitu ya, ataupun mau nyeduh indomie gitu ya, silahkan kalian perhatikan ketika kalian melihat seseorang yang sedang memasak air ya, kemudian air itu akan berkurang ya. Yang awalnya kalian ngisi 1 gelas ya ke dalam pancinya, kemudian kalau kalian tuang lagi ke dalam pancinya, itu tidak akan utuh 1 gelas ya kalau sudah mendidih ya. Kenapa, Pak? Karena airnya itu menguap ya, karena ada uapan. Kalau sudah mendidih terjadi perubahan suhu ya menjadi 100 derajat Celcius ya. Nah, kalau mendidih itu 100 derajat Celcius ya. Kalau air itu sudah mendidih sampai 100 derajat Celcius, maka dia akan terjadi penguapan ya. Airnya itu akan menjadi uap bercampur dengan uap ya, dengan udara yang ada di sekitarnya gitu ya. Dia akan naik ke atas gitu ya. Semakin lama air itu dipanaskan ya, maka dia akan berkurang ya airnya. Kalau ingin membuktikan, silahkan kalian coba ya, kalian tuang air 1 gelas, kemudian kalian didihkan ya sampai beberapa menit ya, kalian tunggu, kemudian kalian matikan kompornya, kemudian tunggu dingin. Setelah itu kalian tuang di gelas, pasti tidak akan sama dengan ukuran sebelumnya gitu ya, karena airnya sudah menguap. Kemudian yang keempat itu ada mengembun gitu ya. Mengembun ini terjadi apabila ya, kalau mengembun ini berarti yang awalnya gas ya menjadi cair gitu ya. Contohnya seperti kalian menaruh es ya di dalam gelas ya, air es boleh atau es batunya pun boleh ya. Kemudian menjelang beberapa menit, 5 menit dan seterusnya, di sekitar gelasnya itu akan timbul air ya, akan timbul air. Kemudian kalian bertanya, air ini berasal dari mana gitu ya, apakah yang di dalam itu tembus ya. Nah, air itu berasal dari udara yang ada di sekitarnya. Contohnya kalian ini seumpama ini air susunya ini seumpama dingin ya, Bapak baru ngambil dari freezer, kemudian Bapak taruh ya di atas meja. Lama kelamaan nanti di sini akan ada bintik-bintik air ya. Bapak bertanya, ini kan tidak bocor, kenapa di sini ada bintik-bintik air? Nah, dari mana bintik-bintik air tersebut? Nah, perhatikan di samping ini, di samping gelasnya ini ada udara ya atau gas. Kemudian dia bertemu dengan benda yang udaranya sangat dingin ya, maka dia akan mengembun ya. Gas tersebut berubah menjadi air ya.
Kemudian yang di dalam ini, air yang ada di dalam ini apakah berkurang, Pak? Seperti menguap tadi? Tidak, dia tidak akan berkurang airnya, dia akan tetap. Kalau ini 20 ml tetap ya, tidak akan berubah meskipun ada embun di sekitarnya ya, karena itu air yang ada di situ itu bukan air yang dari dalam, melainkan gas yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi itu perubahan mengembun gitu ya. Di situ lagi kalau di pagi hari ya, contohnya kalian di daun itu kenapa bisa ada air, Pak, gitu ya. Nah, semalam tidak hujan. Nah, karena di sekitarnya itu ada gas, kemudian gas itu kalau malam suhunya itu dingin ya, sehingga gas itu berubah menjadi air gitu ya. Nah, itu proses perubahannya. Kemudian yang berikutnya itu ada menyublim ya. Menyublim itu perubahan ya. Menyublim itu perubahan benda padat menjadi gas ya. Awalnya padat menjadi gas ya. Menjadi gas artinya dia menghilang gitu ya, berubah menjadi gas. Contohnya kapur barus. Kalau kalian punya kapur barus ya, yang biasa ibu kalian miliki, ditaruh di dalam lemari di pakaian gitu ya. Coba kalian taruh kapur barus itu, kemudian tunggu beberapa bulan ya, maka kapur barus itu akan semakin mengecil ya. Nah, semakin mengecil kenapa? Karena kapurnya itu berubah menjadi gas ya. Nah, karena di sekitarnya itu terjadi perubahan atau penurunan suhu gitu ya, sehingga kapurnya itu menjadi kecil ya, berubah ukurannya. Yang terakhir yaitu adalah mengkristal ya. Mengkristal itu contohnya benda gas menjadi padat gitu ya, gas menjadi padat seperti yang di sini. Nah, benda gas menjadi padat itu disebut mengkristal ya. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya itu salju ya. Salju, perhatikan gas itu begini proses terjadinya. Nah, begini, uap air itu ya, yang ada di atas ya, itu suhunya panas ya, sehingga kalau dia bertemu dengan suhu yang dingin ya di atas ya, kemudian dia uap airnya itu akan berubah ya, yang awalnya uap air ya berubah, uap air itu bintik-bintik air ya, berubah menjadi padat ya, kristal. Jadi uap air itu bisa berubah menjadi es ya, kemudian jatuhlah ke tanah gitu ya, ke bumi gitu ya. Nah, itu perubahan terjadinya salju yang awalnya uap air kemudian turun ya. Contohnya di Korea gitu ya, mereka kan sangat dingin gitu ya, di udara di atasnya sangat dingin, sehingga uap airnya itu bisa berubah menjadi padat, sehingga kalau sudah padat dia akan jatuh ke bawah menjadi salju gitu ya. Oke, itu beberapa penjelasan mengenai perubahan wujud benda. Silahkan kalian tulis di dalam buku catat kalian beserta contohnya, kemudian kalian pahami apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, berikutnya Bapak akan kasih tugas ya, tugas untuk materi kemarin wujud benda gitu ya. Nah, wujud benda silahkan buka halaman 25 dan 26. Lingkari nomor 1, nomor 3, nomor 8, 9 dan 10. Nah, kemudian Bapak tambahkan dengan ini ya, 2000 gram ditambah 2 kg ditambah 21 gram sama dengan berapa gram. Kemudian Ibu mempunyai ya 2 bungkus telur mempunyai 2 bungkus telur. Masing-masing bungkus memiliki berat yang berbeda. Bungkus 1 kg, bungkus 2 4000 gram. Berapa total telur Ibu dalam satuan gram? Yang ditanya itu gram ya. Oke, jadi tugasnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Tugasnya ada 7 ya. Oke, silakan kalian kerjakan.
kalian pahami materinya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.